Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 mulai ayat yang ke-6. Hari ini agak lain saudara ya. Saya akan bawakan firman Tuhan, tetapi sebagian kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya ya. Soalnya gini, ini harinya terakhir, saya besok sudah terbang pulang. Dan saya tidak tahu ketemu kapan kamu lagi. Sebab kita kerap kali itu merencanakan, tapi Tuhan punya maksud sendiri ya. Seperti ibu tadi yang dari Belanda tadi, saya juga baru ketemu sama dia. Dia nginjilin saudaranya itu setiap hari loh. Setiap hari. Tapi yo. Nanti kalau ibu ini pergi, dia bilang biar anak-anaknya gampang wae lho. Yang diinjilin itu mental terus. Memang tidak bisa saudara. Segala sesuatu itu semua ada apa? Waktunya. Dan semuanya itu karyanya siapa? Roh Kudus. Jadi bukan saya. Orang bilang, wah Pak Isa itu panggil ke Pak Isa. Engkau dadekno pencabut nyawa tenanan. Soalnya bagian saya itu orang yang sudah antara mati hidup gitu loh. Nah, tapi memang tugas saya itu dari Tuhan itu sudah ngomong. Dari permulaan saya dipanggil itu, Tuhan berkata, tugasmu membawa pulang mereka ke surga. Sampai saya dulunya tidak ngerti saudara. Loh tugasnya apa toh Tuhan? Nginjil, menobatkan orang, ndak. Bawa mereka pulang ke surga. Loh, baru saya tahu. Oh, jadi orang yang sudah ini cepat-cepat ayo pulang. Pulang. Nah, tapi saya sendiri kepengen pulang-pulang, ndak boleh pulang. Jadi makanya itu Tuhan itu punya rencana yang indah lah. Hari ini kita belajar, saudara. Seperti ibu yang dari Lombok itu tadi, saya tidak kenal, tidak ngerti kok. Nah, tak turut andil ya itu pokoknya kalau ada permohonan ya saya terima, saya doain. Tuhan ini dikasih enggak? Kalau Tuhan bilang enggak usah, ya tak buat. Kalau Tuhan bilang beri, berapa? Segini, ya wes tak kirim. Aku orangnya gitu. Ya enggak pernah tanya, ya enggak pernah nunggu balasan. Datang enggak datang, diterima enggak diterima, masa bodoh urusanmu, biar Tuhan. Nah, jadi enggak pernah tahu saudara saya. Nah, taunya nanti di surga. Nanti hitung-hitungannya di surga, enggak di sini. Di sini percuma. Nanti hitung-hitungannya di surga. Jadi enak dah. Jadi belajar saudara, hidup dengan Tuhan itu bukan teori. Tapi adalah hidup yang nyata di dalam daging dan roh. Nah itu. Yohanes 10 mulai ayat berapa tadi? 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang dikuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, saudara, kita kerap kali kalau kita membaca firman Tuhan, kita kerap kali tidak bisa mengerti perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia berkata-kata ini selalu dikatakan orang gila. Kerasuan setan. Karena apa? Karena tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Nah, makanya saya katakan kepada saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, belum dicap gila, belum. Kenapa? Karena orang Kristen itu jalannya dengan iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Nah, jadi orang gila loh. Nah, kedua, orang Kristen itu harus saya ajar ngomong sama Roh Kudus. Ada ngomong sama Roh Kudusnya kelihatan enggak? Enggak, jadi ngomong dewek. Nah, wong edan meneh dah. Wong edan itu kan ngomong dewek. Iya dah? Nah, biarin. Soalnya apa? Soalnya yang mengecap kita gila karena mereka itu tidak mengerti. Tapi kalau saudara dan saya tidak mau atau gengsi, kamu yang rugi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kamu, saudara dan saya, kalau ditinggal Tuhan Yesus, tidak ada yang kuat. Jadi, saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia pergi, dia berkata apa? Aku pergi kembali dan aku akan utus Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus tahu Roh Kudus kalau zaman dulu saudara, itu beda sama Roh Kudus yang zaman sekarang. Maksud saya bedanya bukan Roh Kudus yang beda, tapi status hadirnya itu beda. Kalau perjanjian lama, Roh Kudus itu menguasai orang-orang tertentu. Jadi raja, nabi, imam, ya, itu dikuasai. Tapi tidak ada di dalam hati ini. Ngerti, saudara? Tapi sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, Tuhan berkata, aku akan utus Roh Kudus dan dia ada di dalam hati. Jadi beda. Ada di dalam. Kalau dulu menguasai di luar. Kalau sekarang ini di dalam dan di dalam toh atau di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar tergantung. Kalau di luarnya itu tergantung daripada saudara membesarkan dia. Nah, maksudnya membesarkan itu bukan kamu yang kontrol, tapi karena kamu mengagungkan dia, kamu memuja dia, memberi hak dia sebagai
raja di atas segala raja, maka rohmu menguasai pikiran, dan pikiran ini menguasai daging. Sehingga hidupmu diliputi oleh roh. Nah, saya pernah tanya sama Tuhan, diliputi oleh roh itu kayak apa sih Tuhan? Aku bilang gitu. Nah, lalu mata saya dibuka, saya seperti ada kurungan dari gelas. Kurungan dari gelas. Loh, aku kok punya kurungan kayak dari gelas? Nah ya itu kalau kamu diliputi oleh roh, itu kamu dilindungi. Nah, kalau kamu diserang, nggak akan bisa kena kamu. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang meliputi dan melindungi kamu. Nah, kenapa kita anak-anak Tuhan kerap kali diserang kok kena? Ya toh? Kenapa? Karena dia yang buka pintu, karena kurang percaya. Nah, karena apa? Karena kurungan dari gelas itu aneh. Bisa dibuka dari dalam, tapi tidak bisa dibuka dari luar. Jadi kalau saudara dan saya kena serangan iblis itu kena, karena kamu yang buka celah. Nah, buka celahnya di mana? Kurang percaya. Nah, kurang percayanya di mana? Khawatir, takut. Kenapa bisa khawatir? Kenapa bisa takut? Karena lihat. Contohnya, kamu didatangi orang, gede-gede. Nah, belum lihat parangi, lihat gubangi. Terus takut tak? Nah, kalau takut berarti buka celah. Nah, lalu kalau kamu nanti kena, kamu bilang apa? Loh Tuhan, kok tidak mau lindungi? Nyalain Tuhan lagi, tak kurang ajar. Nah, karena tidak tahu, saudara. Maka dari itu, ini baru saya tadi ketemu sama seorang anak Tuhan. Dia ini punya sopir. Nah, makanya itu saudara belajar dari kenyataan. Bagaimana saudara ini dan saya ini bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar kuat. Untuk jadi kuat itu tidak instan, saudara. Tapi saudara kepengennya itu instan. Lalu menggantungkan bilang, Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Loh, memang nama Yesus itu kuasa. Tapi kamu harus tahu status dan caranya. Kalau saudara tidak tahu, nah, ini ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan besar. Kenneth Hagin pada waktu itu dia dikasih penglihatan. Dia ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia berhadapan sama Tuhan Yesus ngomong-ngomong itu, setan datang. Lalu setan itu ganggu di antara Tuhan Yesus sama dia. Jadi nari-nari, dia jejek gitu. Lah, ini hamba Tuhan kan jengkel. Lalu dia bilang, Tuhan usir. Tuhan ini mesem. Nah, ini hamba Tuhan ini bingung. Lu Tuhan kok kamu tidak mau usir? Tuhan ini diem aja. Setan ini malah ketawa hahaha, malah gitu. Akhirnya Tuhan bilang gini, lu kok segala-gala kok aku mbok kon ngusir, itu aku satpammu. Oh segala kok aku. Lah kamu tuh baca Alkitab ndak? Baca. Di dalam firman Tuhan bilang apa? Aku beri kamu kuasa. Lah. Oh, jadi aku yang harus ngusir kamu. Oh, aku sudah beri. Aku pergi ke surga dan aku akan berutus Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan menyertai kamu dan menolong kamu. Jadi kalau saudara bisa ngusir setan itu dalam namanya Yesus, yang ngusir siapa? Roh Kudus. Yang punya kuasa siapa? Roh Kudus, bukan kamu. Nah, tapi kerap kali kamu pakai kuasa itu seolah-olah kamu atau Tuhan. Nah, itu masalahnya. Makanya itu kurang ajar, saudara. Makanya tidak mempan. Nah, ini anak Tuhan, saudara. Kuncinya di mana? Dia selalu berdoa untuk keluarganya, untuk sopirnya, untuk pegawai-pegawainya. Tiap hari didoakan. Lindungi Tuhan, berikan kuasa, lepaskan daripada yang jahat. Ini terjadi di Surabaya.
Suatu saat sopirnya ini mau jemput anaknya. Pakai mobil, jemput anaknya majikannya. Saudara tahu di tengah jalan ada orang 3 tiduran setengah katanya diserempet. Jadi di marah-marah dibuka, saudara. Sopirnya langsung ditangkap, dicelupet, saudara, digobang. Sobek sampai saya bajunya sobek semua. Tangannya sini nih. Wah, akhirnya dia tidak bisa apa-apa, tapi dia punya kuasa. Padahal bukan orang Kristen. Gobangnya dipegang tempat yang tajamil, dipegang, direbut sama dia. 3 kabur semua. Pikirnya dulu kok tak mempan. Semua kabur. Dia sendiri sampai bingung. Kok aku kok bisa? Lalu nyoba gobangnya ini apa? Ini celuritnya apa tak tajam? Pohon dijeruk. Loh, potol. Bajunya sobek semua, tangannya ini buaret semua, putih kayak orang dicacah. Saudara, tapi tidak ada satu darah pun yang sopir loh, saudara. Saudara tahu? Bukan anak Tuhan, tapi didoakan oleh majikannya. Makanya saudara itu kalau berdoa begini, pembantu yang ikut kamu itu juga ada di dalam kuasa. Meskipun dia belum anak Tuhan, tapi dia di dalam rumahmu, dia adalah di dalam kuasa kamu. Dia punya hak untuk dilindungi. Sampai sopir ini bilang, aneh ya. Tapi sopir ini memang belum percaya, tapi dia tiap kali dalam kesulitan, Bu, doain saya. Jadi, saudara kerap kali kan, jinjili. Tidak usah. Dari buahnya, dia nanti akan bertobat. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari dengan peristiwa dan kejadian seperti ini, saudara perhatikan. Alkitab yang kita baca tadi, Yesus berkata apa? Akulah gembala yang baik. Kamu siapa? Domba. Domba itu punya tanduk enggak? Bedanya sama kambing. Kenapa saudara tidak dikatakan saudara kambing? Sebab saudara adalah domba. Domba itu tidak punya hak, tidak punya peralatan, tidak punya perlengkapan untuk melawan. Tapi banyak orang Kristen bilang, kenapa? Seperti di Ambon. Di Ambon dilawan mana? Lawan. Kenapa dilawan? Karena saudara tahu, orang Ambon percayanya sama Yesus separuh. Yang separuh apa? Apa-apa. Jadi setan ya, Tuhan ya. Jadi pada waktu Tuhan tidak membantu dia karena dia merasa dipermainkan, yang ambil bagian setan ini. Nah, ini salah. Orang Dayak juga begitu. Maka dari itu saudara, di dalam kesulitan, biarpun mengatakan orang Kristen, kalau dia tidak mengerti firman, dia pasti akan membuka celah dan akhirnya membela diri. Coba saudara perhatikan, Yesus sendiri berkata apa? Akulah gembala yang baik. Dan pada waktu Yesus berkata begitu, itu dia mengatakan kepada murid-muridnya. Dan di dalam Yohanes 13 dia berkata apa? Aku Tuhan dan gurumu memberi contoh dan teladan. Nah, saudara perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia ngalami dikejar-kejar kayak di Lombok, di Irian, di mana, di Ambon, di Manado, di mana-mana. Ngalami enggak? Dikejar. Ngalami enggak? Terus apa yang dilakukan Yesus? Ayo kita pernah. Yesus tenang. Sebab dia tahu waktunya belum tiba. Tapi di dalam Yohanes 14 dia berkata apa? Dia tahu waktunya sudah tiba. Jadi dia dianiaya enggak? Iya. Ini domba, saudara. Makanya Yesus juga pada waktu di dalam dunia dia berkata,
Aku adalah anak domba. Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah. Yesus pada waktu itu disebut anak domba Allah. Sebelum dia nginjil, dia disebut anak domba Allah. Setelah dia menginjil, dia menjadi gembala saudara dan saya. Jadi di dalam segala perkara, langkah saudara dan saya, kalau engkau sudah berani menjadi anak domba Yesus, saudara harus belajar dari Yesus. Saya berani ngomong gini kenapa? Saya 2 kali mau dibunuh. Tapi saya orangnya santai aja kok. Saya dari umur 12 sudah kenal, baca Alkitab, dan saya bilang, Tuhan, engkau mau ditangkap. Alkitab bilang gini, Yesus mau ditangkap, mau dilempar ke lembah, ke tebing. Firman Tuhan berkata apa? Mereka tidak bisa menangkap Yesus. Memegang saja tidak bisa. Karena waktunya belum tiba. Dia tidak melawan. Dia tidak apa? Waktunya belum tiba. Lewat aja, jalan aja. Tidak ada orang tahu, tidak ada orang bisa jamah. Sebab apa? Kadang-kadang itu Tuhan luar biasa. Kalau engkau dan saya jalan benar dengan firman. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, di dalam dunia kamu menderita. Itu sudah harus. Sebab di dalam dunia tidak ada tanpa penderitaan. Orang Kristen, bukan orang Kristen, tetap menanggung derita. Ya toh? Tapi saudara dan saya punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau uang usaha sudah tidak bisa, masih ada satu Yesus bisa menolong. Makanya dari itu saudara tidak usah khawatir. Sebab saya ngalami sendiri. Dikejar-kejar. Saya ini sudah divonis saudara. Divonis, dikatakan, Pak, saat ini, bukan hari ini. Saat ini Pak, kamu tuh harus mati. Kamu boleh pilih mati pakai pistol, pakai pisau, pakai jiret, pakai kawat, atau pakai tusuk jantung. Kapan? Sekarang. Istri saya sedang di kamar. Mengandung 7 bulan. Bayangin saudara, anak pertama. Padahal siangnya saya sudah dikasih tahu sama Intel. Pak Cipto, malam ini jam 11 itu kamu dibunuh. Itu tidak ada hukum. Dan setiap hari saya lihat sendiri di belakang kali. Rumah saya di kampung. Di kali itu setiap hari 1-2 truk disembelih di situ. Jadi saya pada waktu itu jam 11 juga ditanya. Pak mau mati di mana? Jadi tidak dikejar-kejar lagi dicari. Tidak. Kamu mau mati di mana? Nah, siang itu saya dikasih Intel, tahu Intel, saya doa sama istri saya. Tuhan, nanti malam ini aku mau dibunuh. Aku lari enggak? Oh, sebab Alkitab berkata, kalau kamu dikejar, lari. Ada ayatnya toh. Suruh lari. Nah, tapi saya tanya mbak Tuhan, kalau saya lari menurut kehendakku sendiri, saya susah. Iya toh? Saya selalu tanya. Sebab apa? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dia penolong kita. Nah, jadi saya doa. Tuhan, saya lari enggak? Tuhan bilang, tenang aja. Aku ya, tenang aja. Nah, saya ngomong sama istri saya, tenang aja. Tuhan bilang, tenang yang, tenang. Tapi janji lo yang, janji apa? Tek mati bareng. Aku jangan mau tinggal. Oh ya, amin. Saya tidak akan tinggal kamu. Pokoknya mati bareng. Yo. Jadi jam 11 tepat. Orangnya 4 datang. Istri saya di kamar sembahyang. Saya hadapi. Oh, sudah bilang tenang aja ya tenang aja. Nah, tapi biasanya kalau saudara sudah dikasih tahu gitu. Mulai apa? Mulai mikir. Terus mulai takut. Mulai khawatir. Terus siap. Lah kalau siap-siap gitu itu yang ngatur kamu apa Tuhan? Iya, yang ngatur kamu salah. Sebabnya kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tuh luar biasa tuh saudara.
Makanya kalau Tuhan bilang tenang, ya tenang. Nah itu secara akal gila enggak? Gila. Oh seperti mau dimateni kok malah tenang. Nah Tuhan ini bilang tenang aja. Apa ya? Tenang aja. Lagi mati be. Loh. Nah ini kerap kali orang tanya tau. Ya Pak, seandainya. Loh aku muni, seandainya Pak. Mati. Ayo mati toh, ya mati aku. Kok seandainya mati piye? Ya masuk surga, untung toh. Lah ngapain pusing? Nah ini loh saudara. Yang menjadi penghambat adalah pikirannya. Kenapa? Pikiran kita kenapa kok jadi penghambat? Merasa lebih pinter. Makanya itu, manusia ini yang menjadi jerat apa? Sok keminter. Meneh hamba-hamba Tuhan. Sok keminter. Ngatur Tuhan. Nanti piye? Seandainya, lu kok seandainya. Hidup dengan iman itu tidak ada seandainya. Nggak ngerti. Kalau Tuhan bilang tenang, saya tenang aja. Orang tanya, tok jam 11 tepat, tanya. Saya mau cari Pak Cipto. Ya saya. Di sini ada orang laki-laki enggak? Enggak ada, cuma saya. Ini perkara nyawa loh Pak. Ya tahu. Kamu mau bunuh saya toh? Iya. Aku ya toh? Ya. Ayo masuk dulu. Loh, kenapa Pak? Cerita dulu kalau sudah itu baru laksanain. Malah tak ajak cerita. Padahal kalau saudara ngadepi gitu sudah. Padahal itu kematian loh saudara. Itu benar-benar kematian. Bukan teori itu. Mati. Benar-benar. Nah. Saudara. Kita harus menyadari. Bahwa kalau saudara. Di dalam pengikutanmu kepada Yesus. Saudara harus tahu. Statusmu itu di depan Yesus sebagai apa? Hah? Loh. Baru baca tadi loh. Domba. Baru baca kok bisa mikir satu. Saudara dan saya sebagai domba. Nah, domba yang tidak dilengkapi dengan tanduk. Jadi tidak ada alat-alat untuk melawan. Nah, bagaimana kamu bisa mengatasi masalah? Bagaimana kamu bisa terhindar dari masalah? Bisa mengatasi semuanya itu hanya bergantung kepada Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan mikir dulu, Alkitab yang ngomong bukan saya. Kalau saudara dan saya dihadapkan di dalam penguasa maupun pengadilan. Nah, yuk kita lihat di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Jadi hari ini kita belajar benar-benar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar-benar punya potensi, kekuatan, kemampuan ya. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus ini sudah prepare dah, sudah siap-siap menyiapkan kamu dah. Iya, tapi masalahnya karena kamu tidak ngerti, takut, khawatir. Anak muda, sekolah piye, nanti mau jadi apa, jodohnya sapa, ribut. Ngapain? Kowe mau cari jodoh saiki kowe gak ngerti. Tapi gak berani untuk menyerah kepada Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya itu nyerah kepada Tuhan 100%, engkau akan dituntun langkah demi langkah. Sebab Yesus sudah berkata, Alkitab, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan apabila
Iya jatuh, enggak geletak. Jadi bisa jatuh enggak? Bisa, tapi enggak geletak. Jatuh ya jatuh. Kenapa kau bisa jatuh? Kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kamu, tapi kenapa kamu bisa jatuh? Ya karena daging ini. Artinya apa? Roh menurut, daging lemah. Jadi jangan takut. Jatuh pun tidak apa-apa. Karena Tuhan tahu yang penting saudara apa? Menjaga apa? Apa coba? Motivasi hati. Hatimu satu, takut akan Tuhan. Kedua, dahulukan Tuhan. Yang ketiga, tak nurut. Itu saja yang Tuhan mau. Jaga hati yang selalu, pokoknya aku percaya Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Nah, memang hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan orang yang suka nekat. Makanya orang yang suka nekat itu selalu dapat mujizat demi mujizat. Tapi deh orang itu kebanyakan perhitungan. Waduh, sudah mulai dipikir ke, ini hati-hati, ini dijaga nih. Nggak bisa lihat mujizat saudara. Karena apa? Karena jalan dengan iman itu tidak masuk akal. Bayangin. Tidak masuk akal semua. Maka dari itu saudara itu harus alami. Jadi orang Kristen kalau tidak ngalami percuma. Sebab saudara mau siapkan apa-apa. Tidak bisa. Kita tidak tahu kejadiannya kayak apa kok. Betul tidak? Ini contohnya saja. Siapa yang mengira kalau Gus Dur bisa jadi presiden? Tidak ada. Sampai hari terakhir tidak ada. Ya toh? Tidak mungkin bikinnya. Lah orang buta. Tidak ada yang milih. Tapi kalau Tuhan mau, bisa saja. Loh, makanya dari itu jangan menetapkan langkah. Saudara dan saya itu orang Kristen, tidak usah takut. Ini bapak-bapak waktu ribut 15 Agustus tahun berapa puluh tahun yang lalu itu, saudara tahu? Oh ini motosipit wit putih, singkek belek, naik mobil anak ambek istri anak-anak sak mobil saudara. Dah Solo. Plak di tengah-tengah masa kayak gitu. Suara di luar bilang apa? Oh Cina bakar. Tidak usah keluar sama mobilnya sekalian dipanggang. Nah ini mesti mati ya. Nah biasanya dek wis mesti mati gitu. Sembayangnya ngotot dah. Habis kepepet kok. Ya toh? Ini mesti mati kok. Ini ada yang bawa jerigen. Jerigen apa? Bensin. Bakar. Tahu-tahu sembayang semangat Tuhan. Terus ada kepala nih satu. Nanti dulu, dilihat dulu. Cina apa Jawa? Mau bakar woy. Buka. Nah ini piye mau tidak dibuka mesti mati. Buka yo mati. Nah, kami wis sembayang, wis Tuhan sasukamu dibuka, glek. Lah wong Jawa teles ini kok. Padahal putih Cina belek. Putih luar biasa. Sampai dilihat satu-satu loh saudara. Lah wong Jawa teles ini ireng-ireng ini. Wis tutup jalan. Malah dia yang buka jalan. Biar. Saya bilang loh Tuhan, wong putih-putih. Bisa enggak? Tuhan itu kan gampang sih. Dikai kacamata irengnya wis ireng aja. Susah. Matane ditutupi nih, ireng ya. Ayo toh, gampang toh? Percaya toh? Nanti pas ngene. Makanya pada waktu Jakarta ribut-ribut saya itu semalam tidak tidur. Gara-gara apa? Telepon terus. Sampai kamu tak pakai ini biasa. Lah piye toh saudara? Ini mandek kayak tutup kering. Pak, loh, ada apa aku ini? Aku ini malu tidak tidur aku ini gara-gara kowe. Loh Pak, ini keadaan kita tidak bisa tidur. Kenapa? Masa di depan. Lah, masa di depan ya apa-apa toh aku ini. Loh lah kowe turu enak lah ini awake dhewe Pak.
Loh kamu tuh punya Yesus dah? Iya, lah ya kok takut? Lah ya takut Pak. Aku bilang, aku tuh dulu sing alami lebih parah dari kamu. Ini yang tidak masuk piye Pak? Loh dia masuk ya piye ya aku minum. Loh masuk kok dek masuk piye ya aku minum. Loh dia masuk ya masuk. Ya dia masuk ya masuk. Lah aku piye? Loh, kowe itu percaya ndak kalau Tuhan Yesus tidak mengendaki kowe mati, tak boleh mati. Kalau kowe mesti mati ya mati yo. Toh mlebu surga. Loh bener enggak? Loh kowe itu kok gitu sih Pak? Loh lah ngomong apa? Aku bilang gitu. Percaya kowe mati piye? Kowe percaya Tuhanmu sanggup melakukan percaya. Ya sudah. Dari situ tanya lagi. Aku metu pondok jeru. Loh lah aku kenapa? Aku dong jero nek diobongan aku kepanggang. Lah nek metu dibacok. Lah ya piye? Aku bilang lah mau milih mana? Lah ya lah terus piye Pak? Sembayang ambek istri anak-anakmu ngomong, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Selama Tuhan tidak ngomong, duduk diam. Percaya Tuhanmu sanggup melindungi kamu. Ya wis. Tapi ojo engko ya percaya, tapi dungoke. Lah ya. Kayak bimbang lagi, betul enggak? Kalau perlu sumbang. Tak randu. Terus dia bilang, "Ya wis yo. Sajam menelpon meneh." Kenapa? Puji Tuhan, sepi, Pak. Nah, ini sarjana, Saudara. Memang ya begitu itu. Lalu bilang dia lalu bingung kantore. Kantorku Pak, duitku mbek asik dong di kantor. Loh dia takut ya, jangan ke sana. Sayang nyawa atau salang harta. Loh tapi piye Pak? Loh, kalau kamu sembahyang, kalau Tuhan bilang pergi, nekat. Pakai helm. Iya, helm. Banyak kon buka, ya ditutup. Lah mosok tekon buka terus piye? Ya hidup sisa aku menurut. Hidup itu harus kenyataan. Nah coba kira seandainya tidak bisa. Akhirnya benar dia berani. Tuhan bilang, kalau kamu berani ya pergi. Berani dia. Benar kon buka saudara. Buka. Dibuka deh. Dalam nama Yesus buka. Ya wis jalan. Ketok ora Cina. Padahal putih loh saudara. Putih sipit meneh. Wah. Itu dari di situ dia lihat, wah Tuhan luar biasa ya Pak. Iya, tergantung kamu. Percaya apa enggak? Nah, maka dari itu saudara dan saya harus tahu bahwa engkau dan saya itu adalah domba. Nah, kalau kamu tahu kamu domba, jadi di dalam diri kamu tidak ada rasa ingin melawan. Sebab kamu lawan ya percuma karena kamu tidak punya tanduk. Sembol lawan dari apa? Ya percuma. Lebih baik serahkan gembala yang akan berjuang untuk saudara dan saya. Nah, bagaimana caranya kita dapat di dalam saat-saat menghadapi masalah? Kita punya kuasa. Kita punya tenaga. Kita punya kekuatan. Nah, itu yang kamu kepengen dah? Nah, iya. Itu hanya bisa kalau kamu mau bayar tiap hari. Tiap hari. Jadi, tiap hari mesti baca firman. Tiap hari melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketiga, menantikan Tuhan. Doa. Nah, doa kalau kamu sudah punya karunia lidah, tiap hari banyak karunia lidah. Kalau belum, yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kau tolong aku Tuhan Roh Kudus, kuasai aku, pimpin aku. Terus. Lah, apa yang kau lakukan tiap hari? Itu sederhana toh? Sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi saudara tahu, nanti saat kamu menghadapi masalah gede, kamu punya kuasa. Kamu punya kekuatan. Nah, di saat seperti itu kamu bilang gini, aku kok bisa berani kayak gitu, kenapa? Kok aku bisa punya kekuatan, kemampuan? Itu karena kamu melakukan firman. Jadi jangan kira kalau
kamu nanti punya kuasa dalam nama Yesus. Tapi kamu tidak pernah mau hari demi hari baca firman dan berdoa. Kamu punya kuasa. Tidak. Kamu punya kuasa kalau kamu hari demi hari melakukan itu dan menjadi peka terhadap suara Tuhan. Saudara jangan batasi. Loh, aku sampai sekarang kok tidak dengar, Pak. Loh, itu tandanya kamu itu masih ngatur Tuhan. Saudara, bagian saudara cuma baca firman, lakukan. Nanti di dalam saat menghadapi masalah, dalam masalah yang urgen, Tuhan akan ngomong jelas. Tidak usah takut. Apapun. Karena Tuhan itu luar biasa. Dan kalau Tuhan ngomong, nah itu engkau jangan ini, ya dek Tuhan, teora deh. Loh, tidak usah dipikiri. Tuhan itu nanti ngomongnya jelas, dia akan memberi kuasa untuk kamu tidak bisa mikir lagi, harus lakukan. Syaratnya cuma itu tadi, takut akan Tuhan, dahulukan Tuhan, dan nurut. Caranya bagaimana mendahulukan Tuhan, takut akan Tuhan? Saudara di dalam pikiran dan hati sadar terus bahwa aku domba. Aku domba tidak punya apa-apa. Jadi aku membutuhkan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu mendahulukan dia segala-galanya. Jadi umpamanya ngadepi sakit, ngadepi anak-anak, ngadepi apa-apa. Itu jangan bingung. Ini anakku kok nakalnya kayak gini sih, Pak. Ini jabak ya, Pak. Loh, aku bilang, loh, ini anaknya siapa? Anakku. Lah ya, lah kok iso nakalnya kayak gini, ini dari mana? Kalau saudara itu percayakan kepada Tuhan, doakan, lalu kamu ucapkan, jadi baik. Saudara. Ucapkan dengan kata-kata iman, itu positif, akan berubah. Berubah. Bodoh jadi pintar, bisa. Orang punya masalah, seorang ibu di Jakarta kemarin dulu bilang sama aku, Pak, saya pada waktu datang pada Pak Yusa, masalahku banyak ini kok tidak selesai-selesai, Pak. Habis ini keluar ini lagi, kok tidak pernah selesai kita. Setelah jadi orang Kristen kok malah sengsara. Karena kamu tidak melakukan bagian apa? Baca Alkitab. Kamu mikirin masalahmu terus tidak bakal selesai. Lupakan, baca firman, serahin Yesus. Karena kamu ini tidak punya apa-apa. Kamu mikir buat apa? Kamu ya tidak punya kemampuan apa-apa. Ya sudah, serahin Yesus. Kau baca Alkitab sebanyak-banyaknya, masukin firman. Nanti kalau Tuhan ngomong apa, lakuin. Masa bodoh. Berapa bulan kemudian bilang, wah luar biasa, Pak. Kok ternyata kok gampang ya, Pak. Hanya baca firman. Terus nanti ada apa-apa, saya cuma doa Tuhan tolong. Selesai. Loh kok gampang, Pak. Lah iya. Nah, tapi kok saya puluhan tahun setengah mati ya rasain. Karena kamu kalau sudah mau jadi Kristen, harus jadi yang benar, saya bilang. Sebab saya sendiri dituntun Tuhan dari permulaan bertobat. Dipanggil Tuhan bilang, baca Alkitab. Tuhan tidak mengatakan pergi gereja, temui pendeta sahabat. Dah, baca Alkitab tiap hari. Tiap hari 4 pasal. Sekarang aja saya baca setiap hari 10 pasal. Sudah 30 tahun yang lalu. Tuhan bilang, tambah, lipat gandakan. Nurut aja. Kalau engkau dan saya nurut, luar biasa. Saya dulu, saudara, ya seperti kamu, ngalami sendiri semua. Lulus dokter, saya selalu ngomongnya gini. Sama istri saya bilang, yang kita mau ditempatkan dokter di mana ya? Wah, di mana saya? Kamu istriku nurut ya? Ya. Kecuali di Irian. Kenapa? Irian itu sumber malaria, penderitaan. Karena pada waktu 68 itu belum masuk Indonesia, saudara. Masih pepera, masih pemilihan. Jadi, wah, Papua Merdeka itu balai setengah mati itu. Republik potong. Dipotong, dipancung loh, saudara. Saya bilang, enggak usah ke sana. Pergi ke Kalimantan, lebih lumayan. Saya bilang, oke. Saya menghadap ke direktur. Pokoknya tak tulis di sini. Irian enggak. Saudara tahu? Tapi sebelum masuk sembahyang dulu. Tuhan, aku hambamu. Engkau yang netepin aku. Meskipun aku bilang, Irian tidak mau.
tapi Engkau yang tetapkan. Saudara tahu, saya cuma doa begitu. Masuk kamar dirjen. Selamat pagi. Silakan duduk. Dirjennya ngomong itu enak aja. Saya harap saudara siap ditempatkan di biak. Ini saya lupa kalau biak itu irian. Saya tuh langsung kayak ya gini. Siap. Terus disodori kertas, tanda tangan nih. Tanda tangan, jegat. Belum sadar kalau itu irian. Nah, saya begini. Oh dia muji saya gini. Saya salit kepada saudara. Sebab selama 4 tahun tidak ada dokter gigi yang mau dikirim ke sana. Tapi saudara demikian itu siap. Wah, inilah warga negara yang istimewa. Aku bilang, terima kasih, saya keluar. Belum sadar. Jadi di tempat sini itu udah ngerti kalau itu urian. Setelah keluar dari kamar, jedak. Kamu tadi kemana? Jadi di situ saya itu merasakan bedanya dikuasai Tuhan sama dilepas. Demikian saya dilepas, loh, biak kan irian. Langsung saya udah ngetok lagi balik, masuk lagi, papa. Loh, kaget ya, ada apa? Loh, biak kan irian, iya. Loh, saya nggak mau. Dia orang Islam, saya menggunakan ayat Alkitab. Saya minta ya di atas yang ya. Langsung kayak orang ditusuk. Tus. Ya sudah. Nah, itu saya ngalami. Kalau dikuasai Tuhan, itu pikiranmu enggak jalan. Jadi jauh usah kakek mikir gini, ya dek Tuhan, dek setan, piye carane? Ya kamu piye carane? Ya itu namanya ngatur Tuhan. Ngerti enggak? Jalan aja. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak seperti anak kecil, tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Kalau tidak jadi anak kecil, kenapa toh? Ya kan? Keminter itu. Sok pinter. Oh, biar Tuhan kok sok pinter. Kok tek ngene piye, tek ngene piye. Saya bisa tuh. Oh, kamu jam makan tak menceng lu paru-paru itu kan klepe nutup dhewe, buka dhewe itu. Mbok coba aturan. Masuk sini bisa. Mau kesel malah mati gitu. Oh, wis diatur mbek Tuhan kabeh kok saya bingung gitu loh. Makanya saudara itu tidak usah takut. Apa saja. Jalan dengan kemana-kemana itu tidak usah khawatir. Kalau saudara benar-benar berjalan dengan Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ngerti tidak? Caranya cuma itu. Baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, itu memberikan lapisan kuasamu menjadi tebal, kuat. Jaga motivasi dalam segala perkara. Anakmu sakit mamanya, dokter dulu atau Tuhan dulu? Harusnya Tuhan dulu, tapi pasti ribut dokter ese. Dokter diong, telepon tapi sembahyang dulu, Tuhan maumu apa. Makanya saya selalu kalau ditanya saya bilang gini, kalau mau itu takut Tuhan mendahulukan tuh begini, menghadapi anak sakit, gawat seperti apa? Kamu menghadap, langsung, tidak usah masuk kamar, tidak usah ya situ. Jadi nanti nek masak ya ada masalah ya mbek masak, mbek ngomong. Nah ini loh belajar begini. Tuhan, ini anakku sakit, ini istriku sakit, maumu apa? Nah, tolong Tuhan Roh Kudus pimpin aku bertindak sesuai dengan kehendak. Pasti daya nanti terus ngomong, ayo gini, enggak. Tapi saudara tidak tahu, tapi saudara dipimpin sampai melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan melihat gini. Dilihat, kamu sembahyang begitu dilihat. Oh, iki engko bakal nglakukno ini. Ya wis bener to, wis jalke wae. Bener. Tek salah dikasih tahu. Nah, saudara kepinginnya apa? Dikasih tahu dulu sebelum melangkah. Tidak boleh, itu namanya ngatur Tuhan. Jalan aja, tidak usah takut. Makanya coba belajar dari perkara yang kecil gitu loh.
Sehari-hari itu bersama dengan Tuhan. Makanya ada sampai hamba Tuhan ada loh saudara. Sampai pakai pakaian, mau pakai yang mana, warna apa, tanya Tuhan. Ayo, boleh enggak? Boleh. Kelewatan mah enggak? Enggak. Dia maunya sembarang baik Tuhan. Boleh, boleh. Saya bilang, setuju. Kamu punya duit akeh. Alkitab bilang apa? Orang yang paling celaka adalah orang yang diberkati, dapat uang banyak, segala punya, tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Itu orang yang paling celaka. Tapi yang nikmati siapa? Oh, ngawur. Baca di Pengkhotbah. Pasal 2, ayat 25, 26. Baca. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, loh, perkara kecil toh, makan toh? Iya. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Tuhan. Loh, yang nikmati siapa? Orang yang dikenan Tuhan. Penak loh. Nah, kowe dak belum nikmati berarti belum dikenan. Kenapa belum dikenan? Karena karpe dewe. Makanya itu sebetulnya enak. Aku ngalami semua. Sampai dari kecil, sampai sekolah, sampai jodoh, sampai mobil, sampai pindah kemana-mana dituntun Tuhan luar biasa. Saudara tahu saya ditugaskan ke Irian itu saya tidak mau apa? Gajinya itu dimakan 5 hari habis. 5 hari habis. Aku bilang, Tuhan, ngirim aku mau Irian. Gajiku ini tak buat makan 5 hari habis Tuhan. Tuhan bilang apa? Kowe percaya tak? Ya aku melihara kamu. Burung tak pelihara masuk kowe enggak. Percaya, ya wis. Ya wis lah. Sampai aku tuh terus terang jujur saudara. Istri saya enggak tak bawa dulu. Yang kowe ketinggal lo gini wae. Modek kali kan repot. Loh, saya ngalami saudara. Saya datang sendiri sana 6 bulan sendiri. Dan saudara tahu, di sana sendirian tuh berbahaya itu. Berbahaya tenan. Masih OPM, galak-galak, Republik potong kepala. Saya lihat sendiri di pasar. Mantune itu dipotong kepala ibe mertuani. Aku bilang, loh, ini kamu nih gila, aku bilang gitu. Kenapa kamu potong menantumu? Ini siapa? Menantu saya, dokter. Mau potong? Iya. Kenapa? Tidak bayar mas kawin. Dia kawin berapa? 3 tahun. Anaknya sudah 2. Lah nanti anaknya cucumu masih makan siapa? Ya enggak tahu. Gila gue, gedek. Habis ini kamu mesti, saya lapor polisi. Saya mesti masuk penjara. Paling sedikit 20 tahun. Nah saya tiap minggu suruh ngajar di penjara saudara. Isinya seluruhnya 100% pembunuh. Tidak ada pencuri. Tidak ada apa-apa. Pembunuh. Aku tak tanyai berapa gue? Tinggal 10 tahun. Berapa? 25 tahun. Aduh, ini kok pembunuh semua Tuhan? Isinya pembunuh. Tapi saudara tahu Tuhan itu sayang luar biasa. Pelihara saya sampai saya bisa ngerti cara Tuhan. Makanya itu kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak. Dan saya suruh ngajar ke penjara perlunya apa? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Pada waktu saya ngajar di situ, lalu ada mujizat, orang yang dihukum seumur hidup, Tuhan berkata, beritahukan dia, dalam waktu 3 bulan kamu dibebaskan. Dia bilang, puji Tuhan, Nabi dikirim Tuhan. Aku bilang, bukan Nabi, ini dokter. Dia nyembah-nyembah, saudara. Nah, saya tidak mau. Tidak bisa, ini Nabi. Ini. Tunggu, saya dulunya tidak tahu kalau dia itu umurnya seumur hidup. Setelah saya nubuat gitu, disuruh nubuat gitu, saya tanya, kamu di sini dihukum apa? Seumur hidup. Mati aku. Loh, kamu dihukum seumur hidup? Iya, karena diduga membunuh istri saya. Nah, justru di situ mujizat terjadi.
Ternyata ada salah satu penghuni penjara, ternyata itu jadi Menteri Kesehatannya UPM. Tidak tahu saya. Dia lari dari penjara. Pada waktu saya turne di tengah jalan ditembakin sama UPM, disuruh darat mau dibunuh. Saya darat, potong. Bayangin saudara, kepala potong, Republik potong. Aku bilang potong, gampang. Jangan dikira saya itu orang yang lemah lembut loh. Galak aku. Aku ya teriak gitu. Potong, gampang apa? Kepala saya yang punya Tuhan, kamu yang mau motong. Saya teriak gitu. Ada orang satu dari aku jauh gitu. Jangan ganggu. Dokter pendeta, hamba Tuhan. Wah. Lalu orang itu datang lari-lari. Jangan takut dokter, saya jamin kamu. Saya bagian kesehatan di sini. Siapa kamu? Saya orang penjara. Dokter khotbah di sana. Saya kenal dokter. Oh, terus dokter mau kemana? Ke Newport, turne. Saya jamin. Kasih tahu dokter, kalau ada apa-apa, kenal saya, nama saya. Nah, saya kan tidak tahu kalau Tuhan itu sudah ngatur jauh-jauh supaya dia di penjara, betul tidak? Tuhan sudah menetapkan, tidak usah takut. Kalau belum waktunya mati, tidak bakal. Kalau mati, masuk. Kenapa sih kok pusing? Enak toh sebetulnya? Nah,